Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Jaksa Menyapa. Sebuah program yang tentunya merupakan kolaborasi antara Kejaksaan Negeri 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan bersama dengan Duta TV untuk literasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan tema-tema menarik yang tentunya menjadi pemahaman bagi masyarakat secara luas. Seperti biasa, kami juga mengundang bagi para narasumber yang hadir hari ini, tentunya bukan dari kalangan yang dari jaksa yang lain, melainkan dari Kabupaten Kota Baru yang merupakan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Baru mengambil tema street fotografi dan perlindungan hak individu. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, selamat sore. Ada Mas Mufti Mukarromi SH Kasubsi 1 Intelijen. Selamat sore Mas. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian kita ingin menyapa juga ada Mas Muhammad Nur Fauzi SH Penelaah dan Penuntutan serta Penegakan Hukum. Selamat sore. Sore Mas. Ini semangat semua ya. Tentunya kita akan membahas tema street fotografi dan perlindungan hak individu yang menjadi tema menarik untuk masyarakat yang ada di luaran sana. Pada kesempatan momen kali ini kita tahu ya bahwa olahraga lari, kemudian juga begitu banyak aktivitas-aktivitas yang ada di ruang publik, ini kian banyak didokumentasikan. Berikut ada kejadian viral, kemudian juga ada kejadian-kejadian yang mengundang begitu banyak para warganet yang kemudian juga seolah-olah menjadi wartawan dadakan dalam kesempatan beragam kegiatan seperti itu. Kita ingin melihat seperti apa nanti temanya. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin ke Mas Mufti terlebih dahulu. Program Jaksa Menyapa, ini kan bagian dari program yang memang secara rutin dilakukan untuk disosialisasikan secara terus-menerus. Dan kita juga melalui Duta TV ini sebagai platform untuk terus mengedukasi kepada masyarakat. Seperti apa sebenarnya efektivitas dari Jaksa Menyapa ini sendiri kalau berkaca dari program ini yang sudah berjalan sekian tahun? Baik, terima kasih Mas. Jadi memang saya rasa alangkah lebih baik sebelum kita masuk ke materi inti kita terkait dengan street fotografi, kita berkenalan dulu nih. Ngapain sih seorang jaksa yang mungkin di mata masyarakat awam itu cuma istilahnya bekerja di pengadilan, tapi ternyata bisa juga hadir di depan layar TV, dan kita bicara materinya mungkin sebenarnya di mata awam nggak ada kaitannya dengan hukum. Jadi memang kejaksaan berangkat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Memang kami memiliki kewenangan yang luas, Mas, yang memang di mata awam hanya sebatas pada penuntutan. Betul. Namun itu sebenarnya kita bicara dalam aspek penegakan hukum di bidang pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus. Sementara kejaksaan juga berangkat dari undang-undang yang sama, itu juga memiliki fungsi lain, dan yang berkelindan dengan ini adalah terkait dengan fungsi kami di bidang intelijen. Jadi diatur di pasal 30B, itu disebutkan bahwa kejaksaan melalui fungsi bidang intelijennya, kami memiliki tugas Lead Pamgal, sebuah akronim untuk tindakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Nah, lantas yang sedang kita lakukan saat ini itu adalah terkait dengan pengejawantahan dari fungsi penggalangan kita, di mana kita berupaya untuk membentuk suatu upaya agar ada arah dari masyarakat supaya sesuai dengan kepentingan penegakan hukum, yang mana salah satunya adalah dalam bentuk penerangan hukum. Dan di antara sekian banyak bentuk penerangan hukum ada yang namanya program Jaksa Menyapa. Nah, di sini karena kami memang sebuah perangkat penegakan hukum, otomatis yang kita bawakan adalah menyoroti suatu fakta lapangan ditinjau dari POV yuridisnya. Nah, di sini kami melihat bahwa semenjak adanya COVID-19 di sekitaran paruh pertama tahun 2020, itu kan denyut kesadaran masyarakat akan kesehatan mulai menggeliat. Nah, disitulah kami melihat bahwa fenomena yang mengikutinya terkait dengan street fotografi, alangkah baiknya akan kita kupas secara hukum, supaya nanti ke depannya kepentingan orang yang difoto sebagai subjek foto
dan kepentingan fotografer sebagai orang yang memiliki hak cipta atas karya fotografinya bisa sama-sama terakomodir. Oke, dan tentunya juga teredukasi gitu Betul. ya, karena begitu banyak sekarang foto yang dikomersialisasi, kemudian juga banyak yang menggunakan platform-platform untuk bisa dengan mudahnya akan mempublikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kadang sifatnya pribadi. Betul. Begitu. Ini kalau kita bicara jaksa menyapa juga erat kaitannya dengan sosialisasi terkait dengan pendekatan jaksa kepada masyarakat. Pendekatan jaksa kepada masyarakat, saya ingin ke Mas Fauzi. Kalau kita sosialisasi, saya juga pernah mendengar ada kegiatan jaksa ke sekolah, jaksa masuk sekolah ya. Betul. Jaksa masuk sekolah ini sendiri kan juga bagian yang istilahnya memiliki garis yang bisa dibilang sama untuk sosialisasi, melakukan pendekatan dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara mengenai jaksa menyapa, kemudian dengan diiringi dengan jaksa masuk sekolah, sejauh mana sebenarnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan fungsi dan peran jaksa itu sendiri? Karena kalau kita tanya ke anak-anak gitu ya, apa yang menjadi cita-citanya, hampir jarang sekali mereka menjawab menjadi jaksa ketika ditanya cita-cita. Sejauh mana kira-kira Mas Fauzi melihat akan hal ini? Baik, nah untuk seperti yang dikatakan Mas Mufti tadi, kalau pandangan orang awam tentang jaksa, tentunya kebanyakan bakal berpikir bahwa jaksa itu hanya ada di pengadilan, beracara mengenai pidana. Akan tetapi, seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Mufti tadi juga, bahwa kejaksaan bukan hanya bergerak pada bidang peradilan ataupun pidana tadi. Kita juga bergerak di lead Pamgal, khususnya di bidang intelijen, yang mana seperti yang Mas sebutkan, ada beberapa program kami tadi, salah satunya Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, yang mana juga turunan dari Penggalangan. Nah, di sini jaksa berperan sebagai penyuluh, Mas, untuk memberikan pendekatan preventif, mencegah sebelum tindak pidana ataupun pelanggaran hukum terjadi. Artinya memang tindakan preventif itu lebih baik daripada tindakan pengobatan atau kuratif dan rehabilitatif dalam hal ini. Tapi tindakan rehabilitatif dan kuratif ini kan juga menjadi sebagai salah satu langkah yang mau tidak mau jaksa juga harus turun tangan untuk bisa ada di dalamnya begitu. Sejauh mana Mas Mufti melihat berkaitan dengan fenomena hari ini bahwa begitu banyak misalnya kasus-kasus yang terjadi lalu kemudian terutama kita sedikit menyinggung terkait dengan tema street photography dan perlindungan hak individu. Ini foto saya, terutama biasanya kalau saya lihat di fenomena itu kan hari ini digitalisasi, AI, kemudian copyright, hak cipta dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya mungkin sebagai pembuka untuk nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan peranan atau lingkup peranan jaksa dalam hal ini sejauh mana terkait dengan tema yang kita bahas hari ini. Baik. Jadi mungkin ini juga sebagai prolog atau pengantar bagi kawan-kawan yang mendengarkan, apa sih sebenarnya yang bisa disebut sebagai street photography itu? Saya rasa mungkin apabila kita bicara secara lebih tekstual, ada orang yang lebih berkompeten dalam menjelaskannya. Cuma dalam bahasa yang lebih sederhana, street photography itu kan sebenarnya awalnya adalah sebuah bahasa fotografi jurnalistik yang sifatnya lebih kepada bentuk-bentuk candid. Nah, di situ biasanya memang arah mereka dalam melakukan pengambilan objek itu tidak ada unsur komersialisasi. Betul. Nah, sementara tadi sudah saya sampaikan di muka, seiring dengan meningkatnya tren olahraga, termasuk dalam hal ini adalah mulai menjamurnya di masyarakat urban event-event fun run, maraton, dan diikuti juga dengan kemunculan banyak fotografer di dan itu tidak gratis juga eventnya. Dan ternyata itu juga kemudian menjadi suatu komoditas yang cukup menjanjikan. Foto tadi akhirnya kami merasa bahwa seiring juga dengan adanya banyak kegelisahan masyarakat terkait dengan yang merasa tidak ada konsensual terhadap foto mereka yang diambil, kemudian juga adanya unsur pornografi yang ternyata tersirat dalam foto yang ditampilkan, sampai kemudian juga adanya potensi bahaya biometrik yang disalahgunakan. Maka disinilah kami merasa kejaksaan perlu hadir nih. Untuk apa? Tadi memberikan pemahaman hukum, tidak hanya kepada para fotografernya untuk bisa lebih melek hukum, bahwa apa yang mereka lakukan juga ternyata memiliki konsekuensi yuridis di belakangnya, tapi juga supaya para subjek foto tadi memiliki gambaran tentang
apa sih yang harus mereka lakukan jikalau memang di kemudian hari Terjadi ada penyalahgunaan. facial expression mereka yang kemudian disalahgunakan. Oke. Karena memang nanti dalam bahasan kita yang lebih dalam, di ranah perdata, di sini negara hanya bersifat pasif dan harus ada gugatan aktif dari si subjek foto untuk kemudian ada tindakan hukum lebih lanjut. Oke, berarti memang harus ada pelaporan terkait dengan hal ini. Namun di tengah situasi seperti ini, setidaknya kita memiliki literasi yang cukup baik untuk mengetahui sejauh mana hal apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang memang menjadi objek foto. Mungkin bukan cuma di dalam agenda lari ya, Betul. tapi juga mungkin dalam agenda-agenda yang hari ini kian marak. Begitu banyak misalnya kegiatan-kegiatan di ranah publik ketika kita misalnya pakai baju yang cukup nyentrik di bis misalnya atau di kereta dan lain sebagainya, lalu kemudian diviralkan walaupun intentionnya mungkin tidak untuk menyudutkan, hanya tertarik dengan motif pakaian dan lain-lain yang hari ini kian berkembang di sosial media, namun juga ini menjadi berujung jadi hujatan begitu yang cukup merugikan bagi objek yang sama sekali tidak tahu menau terkait dengan kegiatan hal tersebut. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut, yang tentunya juga nanti akan kita bahas sejauh mana sebenarnya hukum melihat akan fenomena terkait dengan komersialisasi foto yang sampai menyentuh angka jutaan untuk satu foto ini sendiri, atau mungkin ratusan ribu untuk satu kali event dan lain-lain untuk mendownload dengan beragam sistem dan lain sebagainya. Kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Terima kasih Anda kembali dalam program Jaksa Menyapa bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Dalam kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Baru untuk membahas tema yang sangat menarik tadi. Kita sudah bahas berkaitan dengan street fotografi dan juga perlindungan hak individu. Kita mau lihat point of view-nya, istilah hari ini untuk sudut pandang berkaitan dengan dua individu yang kemudian juga memiliki hak yang sama tentunya, terutama sama di sini memang belum bisa kita persepsikan bahwa sama benar persis poin-poinnya, tapi memang betul-betul sama memiliki hak-hak terkait dengan dia sebagai individu, kemudian juga mereka sebagai fotografer dalam hal ini. Citizen journalism, dulu kita mengenalnya bahkan ada satu istilah yang mungkin cukup viral di zamannya, ada handphone jadul pada saat untuk memotret selebriti atau tokoh public figure atau paparazzi istilah di Hollywood gitu ya. Untuk mereka public figure yang difoto secara candid dan lain-lain. Dan hari ini ada yang mengharapkan fotografer itu muncul di event-event tertentu. Ada juga yang mungkin memang hobinya lari tapi tidak suka untuk didokumentasikan begitu. Tapi kan memang tidak juga kita bisa selama lari atau berkegiatan tadi untuk mengumumkan satu-satu bahwa kita tidak mau difoto gitu. Bisa saja mungkin ada fotografer yang mungkin ngambil fotonya. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hak mereka masing-masing dulu ke Mas Mufti. Dengan hak masing-masing yang punya istilahnya kesetaraan sebagai warga negara Indonesia, tapi hanya berbeda objek istilahnya, sebagai objek dan juga sebagai orang yang memoto objek tersebut. Hal apa yang mungkin perlu diketahui untuk bisa kita ketahui bersama terkait dengan hak kita sebagai warga negara Indonesia yang baik di ruang publik seperti apa, kemudian juga fotografer ketika ingin memotret objek
tertentu itu apakah ada aturannya? Baik. Mungkin boleh disampaikan. Jadi memang jika kita bicara masalah hak dan kewajiban, Mas, Ya. itu saya rasa akan kurang afdol jika kita tidak menyandarkannya pada satu aturan baku. Oke. Dan karena kita bicara dalam konteks yuridis, maka kita alangkah lebih baik jika dikembalikan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Oke. Jadi ada payung hukum yang kemudian juga hadir dalam hal ini. Betul. Jadi memang jika kita bicara dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, itu ada yang namanya hierarki aturan. Oke. Yang paling atas jelas itu ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Dia sifatnya masih bisa dikatakan generalis. Ya. Jadi butuh suatu derivasi atau aturan turunan yang lebih teknis, yang bisa melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang yang lebih general. Ya. Dan di sini kemudian muncul yang namanya undang-undang. Berkaitan dengan apa yang tadi Mas tanyakan terkait dengan hak dan kewajiban, baik dari sisi fotografernya maupun terhadap sisi subjek yang difoto, maka yang bisa saya sampaikan pertama kali adalah ada dua payung hukum yang bisa relevan ditarik di sini. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa diatur di situ hak cipta dalam bahasa yuridisnya merupakan suatu hak eksklusif bagi seorang pemilik karya yang dia melekat secara otomatis dengan prinsip deklaratif ketika suatu karya itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi ketika seseorang, kita bicara dalam konteks artis, entah itu musisi Atau tokoh publik lah ya. yang merasa punya ide dalam tataran yang masih abstrak, kemudian dia menuangkan itu entah dalam bentuk partitur musik, skrip naskah, lukisan dalam kanvas, maka dia bisa dikatakan sudah memiliki hak yang melekat atas karyanya tadi, karena apa yang tadi semula menjadi sebuah ide berubah bentuk menjadi sebuah sesuatu konkret yang bisa diindra. Nah, namun jika kita tarik dalam konteks fotografi, maka mau tidak mau ada suatu objek hidup yang ada di dalam frame-nya. Ya. Nah, disinilah kemudian ada pengaturan juga dalam Undang-Undang Hak Cipta ini yang menyatakan bahwa untuk pengaturan hak cipta terhadap aspek fotografi itu ada hak dari subjek foto yang juga tidak bisa dikesampingkan. Di mana dalam hal ini pada dasarnya jika suatu fotografi yang memuat wajah atau data biometrik seseorang secara detail, jadi dia bukan satu unsur lanskap utuh yang tidak fokus pada dirinya. Ya, masih banyak background lain yang mendukung gitu ya. Betul, bukan suatu foto yang istilahnya kolektif atau komunal. Ya. Maka harus ada written konsensual, ada persetujuan tertulis dari si subjek pemilik foto. Ini sudah diatur di Undang-Undang Hak Cipta, sehingga apabila di kemudian hari ada praktek misalkan dalam suatu fun run, bukan seorang official fotografer kemudian mengambil gambar seseorang dan dia kemudian menaruh atau menguploadnya di suatu microstock atau digital library dan kemudian diperjualbelikan dengan ada tambahan watermark untuk orang yang berkenan untuk mengambilnya, maka bisa dikatakan dia sudah memenuhi unsur PMH dari undang-undang ini. Itu dari undang-undang perspektif hak cipta. Kemudian jika kita tarik secara lebih katakanlah moderat lagi, di era digital ini kan otomatis banyak akses perangkat yang memerlukan data biometrik nih Mas, dari facial recognition, kemudian mata, retina, gitu ya. sampai mungkin behavior movement. Dan disinilah kemudian ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, disinilah kemudian masalah terkait dengan street fotografi makin kompleks. Kenapa? Karena nanti ditakutkan ketika tidak ada hak dan kewajiban yang dihormati, maka unsur biometrik tadi yang semula dianggap sepele disalahgunakan untuk mengakses secara ilegal m-banking yang nanti bisa mengarah kepada misalkan pinjol dan sebagainya. Maka di sini maksud kami hak dari seorang fotografer otomatis bisa melakukan upaya-upaya untuk menyampaikan ekspresinya dengan fotografi, tapi tetap dengan undang-undang yang sama. Subjek yang difoto juga berhak untuk adanya konsensualitas di antara kedua belah pihak apabila di kemudian hari akan ada unsur komersialisasi atas foto yang ada facial expression dari dirinya. Tapi kan itu memang sudah terjadi ya. Kita tahu bahwa ada agenda-agenda tertentu untuk fun run tadi atau agenda-agenda tertentu yang memang saya sempat singgung tadi bahwa hingga jutaan rupiah istilahnya foto-foto yang kemudian dijual dan mereka ada juga yang beli memang karena posisinya memang istilahnya
ada yang supply and demand gitu, berkaitan dengan apa yang mungkin dibutuhkan, kemudian juga ada penerimanya. Hal seperti ini, sejauh mana sebenarnya kalau kita bicara institusi untuk memberikan edukasi, agar pengawasan ini mungkin lebih tertata, mungkin selain dari kawan-kawan kejaksaan, karena mungkin kalau kejaksaan sendiri yang ngurusin ini semua, rasa-rasanya juga akan ada fungsi lain yang kemudian juga lebih reguler dilakukan begitu, bukan hanya di event-event tertentu. Kira-kira kalau kita menggandeng kalau kita bahasannya menggandeng institusi apa saja yang kemudian bisa kita kaitkan atau libatkan dalam hal ini? Baik, jadi memang jikalau kita bicara terkait dengan street fotografi ini kan bisa kita masukkan ke dua ranah, Mas. Antara keperdataan ataupun pidana. Ya. Yang sebenarnya banyak kita bicarakan di muka sampai sekarang ini lebih pada aspek keperdataannya. Maka dari itu jikalau kita bicara dalam aspek perdataannya lebih dahulu, maka alangkah lebih bagus jika untuk memitigasi masalah seperti ini, maka kita perkuat, bisa dikatakan kalau bicara tentang event, maka istilahnya ya digital written kontraknya. Misalkan dalam suatu event, kita seringkali bisa melihat untuk event lari, mungkin ada semacam kontrak nih, waktu sign up di awal, kita sediakan fotografer official. Nah, bersedia enggaknya si peserta untuk kemudian diambil gambarnya. Maka jika dia sudah melakukan e-sign atau tanda tangan elektronik, maka bisa dikatakan di mata hukum dia sudah secara sah dan konsensual bersedia untuk diambil gambarnya dan kemudian dikomersialkan. Dan itu nanti akan masuk ke dalam properti milik si event atau promotornya. Kita bicara dalam ranah keperdataan. Namun jika kita bicara dalam ranah pidana, maka otomatis mengingat ini merupakan pidana umum, tidak ada kaitannya dengan masalah keuangan negara, maka pasti juga ada berkelindahan dengan kewenangan dari polisi selaku nanti pihak penyidik yang pertama kali melakukan pengolahan perkara untuk bisa menentukan cukup enggaknya alat bukti dan juga penetapan tersangka sebelum nanti limpah ke tahap 2 di kejaksaan. Betul, karena saya yakin ini juga menjadi hal penting kenapa mungkin tema ini bisa diangkat, karena tentu kalau kita lihat di sosial media, para pemirsa di rumah, ada begitu banyak ternyata oknum-oknum fotografer menyalahgunakan terkait dengan penggunaan kamera yang kemudian juga dilakukan. Bisa jadi ranahnya ke pornografi atau kemudian juga untuk sampai kepada pengancaman, karena itu memang sudah terjadi di beberapa kasus. Kalau kita mungkin lihat dari dasar hukum yang lain, kalau mungkin di sini juga disebutkan jurisprudensi, kalau dari gambaran dari Mas Fauzi, sebagai bagian dari edukasi ke masyarakat, apa yang mau disampaikan? Oke, pertama saya ingin menambahkan terkait yang yang disampaikan oleh Pak Mufti tadi, bahwa sebenarnya untuk melakukan pemotretan di lingkungan publik ataupun ruang publik itu pada dasarnya tidak ada pelarangan sama sekali. Jadi ketika kita beraktivitas di ruang publik, maka jika ada fotografer misalnya memotret, itu boleh, Mas. Tidak ada larangan sama sekali, karena di sana kita juga memperhatikan untuk fotografer tentunya punya hak untuk berkarya, berekspresi di ruang publik, dan lain-lain. Nah, untuk pertanyaan Masnya tadi terkait jurisprudensi nomor 262 tahun 2014, ini saya bicara by case saja ya, Mas, soalnya bakal lebih nyaman dimengerti. Jadi pada tahun tersebut ada seorang dokter yang bekerja pada suatu rumah sakit, yang mana dia itu difoto, Mas. Dengan izin sebenarnya, tapi tidak diberitahukan untuk apa fotonya digunakan. Nah, setelah diproses lebih lanjut, ternyata tiba-tiba foto si dokter ini digunakan sebagai bentuk papan reklame, promosi dari rumah sakit tersebut. Nah, si dokter ini merasa tidak terima dengan hal tersebut, lalu melakukan gugatan perdata pada pengadilan negeri. Lalu setelah proses hukum berlanjut, di sini pihak rumah sakit dinyatakan harus membayar ganti rugi material kepada pemilik foto, yaitu dokter tadi. Nah, di sini saya juga ingin memberitahu bahwa dalam hal keperdataan tadi ada beberapa hal selain material, tentunya juga ada hal imaterial. Contohnya ketika foto kita misalnya digunakan dan kita tidak berkenan ataupun menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa malu ataupun
ya nggak enak lah pokoknya. Hal tersebut kita punya hak untuk menyampaikan kepada fotografer tersebut untuk misalnya dihapus atau jangan diproses. Sebagai bentuk langkah komunikasi pertama gitu ya, untuk prosesnya. Jangan juga apa-apa dikit-dikit semuanya kejaksaan gitu ya. Karena pada porsinya juga mungkin kalau kita tahu bahwa memang fungsi jaksa juga sebagai pelayanan gitu ya. Buka masih jam operasional tentu ya, Senin sampai Jumat. Betul. Untuk melayani masyarakat tentunya ya, berkaitan dengan apapun yang kemudian juga merasa ada hal yang dikeluhkan. Tapi kalau kita mungkin tema hari ini secara spesifik berkaitan dengan street fotografi, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian yang bisa diberikan pemahaman secara lebih lanjut. Mungkin nanti sedikit kita bahas tentang penggunaan AI, karena begitu banyak ya penggunaan AI hari ini yang disalahgunakan, yang mungkin bisa saja objek foto orang itu dengan pakaian lengkap dan lain-lain, namun dengan kondisi seperti itu. Apakah itu juga bagian dari masuk ke dalam dasar hukum yang tadi atau dasar hukum yang berbeda? Kita nanti akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Baru. Kalau kita bicara mengenai tema yang menjadi bahasan kita tadi, mungkin juga sedikit banyaknya mengundang pertanyaan bagi masyarakat begitu, terkait dengan penggunaan AI, kemudian juga kecerdasan buatan yang hari ini benar-benar cerdas, memang masih menjadi dua mata sisi, dalam artian ada dalam hal positif gitu, terutama dalam proses membantu segala kemudahan dalam dunia kerja, dunia pendidikan, dan lain-lain. Tapi di satu sisi bisa jadi juga menjadi proses penyalahgunaan. Kalau orang kan dulu mau ngedit foto dibikin ke arah pornografi, itu kan betul-betul muka dipotong, kemudian harus memang punya keahlian khusus dalam pengerjaan itu, sehingga ada ahli pakar telematika dan lain sebagainya untuk bisa mendeteksi apakah ini editan atau tidak. Nah, sekarang di era generated AI saat ini yang kian marak, kemudian ada AI premium yang kemudian juga mampu mengakses sampai kepada ranah-ranah yang sifatnya pribadi, hal-hal yang vital yang kemudian mampu terrekayasa sesuai dengan apa yang menjadi promptnya atau yang menjadi instruksinya. Ini kan juga cukup mengkhawatirkan di satu sisi bagi masyarakat secara luas. Mungkin ini juga bisa dibilang bukan cuma masyarakat, tapi juga mungkin teman-teman jaksa, karena tadi sudah kita di sebelum kombrek kita sempat ada dengar bahwa ada juga istilahnya kawan-kawan dari institusi yang kemudian juga mendapat perlakuan yang serupa hal-hal seperti itu. Sejauh mana kalau kita bicara mengenai payung hukum, apakah itu masuk ke dalam payung hukum yang sama untuk tema kita hari ini, atau kemudian juga masuk ke dalam pidana atau perdata? Boleh dari Mas Mufti. Baik, jadi memang jika kita perluas materi terkait dengan street fotografi ini, kemudian kita tarik AI ke dalamnya, maka bisa dikatakan nanti ada percabangan hukum yang bisa dijadikan payung, Mas. Yang pertama adalah jika dalam konteks rekayasa AI tadi itu tidak disebarluaskan, namun ada pemanfaatan data biometrik di dalamnya. Maka di situ sudah barang tentu ada payung hukum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berkenaan dengan penggunaan data pribadi. Bagaimanapun juga yang tadi Mas sebutkan bahwa suatu video yang kemudian direkayasa itu tetap membutuhkan adanya fitur-fitur tertentu yang bersifat identical dari si pemilik body part tadi untuk kemudian
direkayasa oleh komputasi. Maka disinilah kemudian saya rasa yang paling terpenuhi unsurnya adalah terkait dengan undang-undang pada penggunaan data pribadi. Sementara jika kemudian unsur tambahannya adalah adanya penggandaan atau distribusi, maka sudah barang tentu untuk hal ini maka akan lebih afdol jika ada pasal UU ITE yang kemudian dimasukkan. Karena terkait dengan adanya pornografi yang kemudian disebarluaskan tanpa adanya konsensual otomatis ya. Maka dari itu jika bertanya apakah ini masuk ranah perdata atau pidana, maka di sini dalam hal street fotografi terkait dengan AI yang kemudian direkayasa hingga terpenuhi unsur-unsur pornografi, maka unsur hukumnya sudah masuk ke dalam ranah pidana, bukan lagi ke perdata. Ya. Artinya dengan kondisi seperti itu masyarakat juga wajib ya untuk kemudian juga memiliki keberanian untuk bisa menanggulangi apabila hal tersebut terjadi, karena mengingat kecerdasan buatan hari ini banyak sekali disalahgunakan, terutama dalam hal-hal yang mungkin untuk kepentingan pribadi, bukan hanya mungkin komersialisasi atau kemudian juga diri sendiri, tapi juga terkait dengan pencemaran nama baik atau kemudian juga penjatuhan harga diri seseorang. Kalau dari kacamata Mas Fauzi melihat akan fenomena hari ini kan juga erat kaitannya dengan Gen Z, kemudian juga gen milenial yang kemudian suka foto-foto, kemudian juga suka hunting, kemudian juga memang kalau ada kegiatan apapun juga mereka publikasikan, tapi bisa jadi seringkali disalahgunakan untuk AI. Nah, apakah kemudian juga ini sekali lagi mungkin sebagai bentuk penegasan kalau disebarluaskan masuknya ke undang-undang ITE, tapi kalau untuk kepentingan pribadi maka tadi masuknya ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Mas. Perlindungan data pribadi. Kenapa masuk di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Karena ketika suatu ciri fisik ataupun sifat biometrik dari pribadi seseorang itu sendiri telah diproses, maka itu sudah masuk ke dalam rezim hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mana termasuk pemrosesan, pengumpulan, dan distribusi data pribadi tadi. Walaupun dalam hal ini tidak didokumentasi. Misalnya dari file flash disk ke flash disk. Kan tidak ada yang melihat, akan tetapi hanya ditransfer. Akan tetapi hal tersebut sudah termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tadi. Oke, jadi itu yang kemudian juga cukup menjadi waspada terkait dengan hal ini ya, karena penyalahgunaan, sekali lagi yang namanya penyalahgunaan sudah pasti proses dan fungsinya itu disalahgunakan. Kalau kita balik lagi kepada street photography, otomatis tadi point of view-nya adalah bisa jadi ranahnya ke pornografi ya, karena bisa jadi ada, kalau saya pribadi pernah ngelihat terkait dengan beritanya, jadi ada fotografer yang kemudian juga menyalahgunakan kameranya karena kelihatan di preview kameranya dia memperbesar di bagian tertentu, badan-badan tertentu para pelari, sehingga itu menjadi concern bagi orang yang melihat, kok dia ngerekamnya bukan proses larinya, tapi menjadi body part atau orang-orang bagian-bagian tubuh yang pelari tersebut yang menjadi concernnya. Nah, ini kan artinya memang fakta itu memang terjadi di Indonesia begitu ya. Dengan kondisi seperti ini, apa imbauan yang paling tepat mungkin bagi para pelari, bagi orang-orang di ranah publik yang agar bisa mungkin lebih bijak, khususnya juga bagi point of view-nya kepada teman-teman kameramen atau videografer. Baik, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, saya rasa juga mau tidak mau kita bicara dalam konteks pilihan hidupnya, Mas. Jadi mungkin ada beberapa orang yang merasa tidak keberatan jika dalam satu keadaan dia difoto dengan adanya penonjolan pada bagian vital dirinya. Tapi mungkin dalam konteks yang lain ada orang yang sama dalam keadaan tidak yang sama tidak berkenan. Maka dari itu di sini saya rasa yang dibutuhkan adalah pemahaman yang komprehensif terkait dengan bagaimana sih kita bisa menyikapi masalah ini. Karena mau bagaimanapun juga pilihan hidup Anda, selama Anda memiliki wawasan hukum yang cukup, maka kita bisa mengambil
apa yang bisa menjadi hak kita. Oke. Nah, jikalau kita memang tidak berkenan untuk dalam suatu foto ada bagian-bagian tubuh kita yang sensitif ditonjolkan, maka saya rasa alangkah lebih baik jika kita mengambil kepada ranah pidana. Nanti kita bisa memasukkan unsur terkait dengan ITE pada aspek pornografinya, ataupun mungkin pada perlindungan data pribadi. Jika memang di kemudian hari dalam proses pengembangan penyidikannya ada unsur-unsur yang mengarah ke sana. Nah, kita mengambil dalam aspek pidana jika memang orientasi kita itu sudah bukan lagi terkait dengan ganti rugi, baik yang material maupun yang imaterial. Namun untuk menghadirkan efek jera bagi si pelaku, siapa pelakunya, fotografer tadi. Outputnya apa? Nanti outputnya adalah terkait dengan perampasan kemerdekaan biasanya, yaitu terkait dengan adanya pemidanaan berupa hukuman penjara. Ganti rugi dalam hukum pidana tidak ada. Nah, itu jika kita bicara dalam konteks ketika fenomena tadi ditarik ke dalam ranah pidana. Namun jika kita menggeser paradigmanya, jika kita mungkin bicara dalam konteks orang yang berkenan nih Mas, ketika dia merasa pakai pakaian yang mungkin dikatakan culture tadi, tapi nggak masalah di foto dalam keadaan yang mungkin bagi sebagian orang mengganggu, maka mungkin dia bisa tanpa perlu mengambil unsur pidananya, gugat aja secara perdata. Gugat perdata ini menekankan pada adanya ganti rugi baik material maupun imaterial. Nah, seperti yang tadi disampaikan di muka oleh Mas Fauzi, ganti rugi imaterial sudah barang tentu terkait dengan adanya unsur ekonomi yang ada di dalamnya. Misalkan dia merasa keberatan, ternyata foto dia yang tanpa konsensual tadi, yang termuat fitur-fitur wajah atau badannya, ternyata bisa dinikmati orang dengan membayarkan sejumlah uang yang alih-alih mengalir ke rekening yang bersangkutan, tapi malah kepada si fotografer. Nah, sementara untuk aspek imaterialnya, misalkan dia merasa adanya trauma dan sebagainya, maka di sini mengingat gugatan perdata itu juga meletakkan alat bukti surat sebagai satu alat bukti yang paling kuat di antara 4 alat bukti yang lain. Maka itu nanti dalam gugatannya juga bisa dilampirkan misalkan visum terkait dengan psikiatrinya. Jadi di situ disebutkan bahwa memang dengan adanya objek foto yang memuat fitur-fitur khusus dirinya yang dianggap tidak senonoh, maka dia merasa ada pengucilan, ada rasa inferior yang timbul dari situ, yang dibuktikan dengan adanya pemeriksaan medis secara psikiater. Nah, jadi pada intinya, jikalau kita mau menarik ini dalam aspek pidana, maka silakan itu nanti bisa dalam bentuk pornografinya yang diangkat. Namun jika kita mau berangkat dalam aspek keperdataannya, maka mungkin di sini kita bisa bicara terkait dengan adanya permintaan ganti rugi, baik secara material maupun imaterial. Apalagi itu apabila terjadi untuk anak di bawah umur ya. Betul. Karena tentu sebagai orang tua tentunya juga perlu akan perlindungan terkait dengan anak saat ini dalam posisi kita juga harus menjaga sesuai dengan porsi dan payung hukum yang ada di Indonesia. Usia anak yang tentunya yang dimaksud adalah usia di bawah 18 tahun. Betul. Yang kemudian juga tidak bisa disalahgunakan, apalagi anak di bawah umur yang kemudian juga menjadi porsi perhatian kita. Nah, kalau dari Mas Fauzi sendiri melihat kondisi fenomena hari ini yang kemudian juga begitu banyak event tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya memang tidak dilarang kok, karena memang fotografer memiliki kebebasan untuk berekspresi, berkarya dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga mungkin lebih baiknya menjaga etika maupun juga norma, terutama dalam porsi untuk ngambil objek tertentu. Hal apa yang mungkin bisa dilakukan imbauan atau pesan kepada teman-teman fotografer dalam hal ini, terutama dalam event-event? Tentunya ya, seperti yang disampaikan Mas Wawan tadi, untuk fotografer harus lebih beretika. Apalagi seperti kasus yang tadi dicontohkan, seperti menzoom ke bagian-bagian tubuh tertentu, yang mana tentunya hal tersebut bisa kita anggap tidak senonoh. Pesan kami untuk fotografer tentunya jangan melakukan hal tersebut. Jangan membuat foto yang membuat orang tidak nyaman. Artinya juga kesadaran, walaupun itu memang
persetujuan, dia nyaman saja menggunakan misalnya pakaian dan lain sebagainya, tapi kalau memang hal-hal seperti itu memang disalahgunakan, tentu itu bisa menjadi bagian yang patut kita suarakan bahwa itu memang tidak dibenarkan, dan sampai kapanpun memang hukum di Indonesia itu kemudian juga hadir ya Mas ya. Betul. Walaupun porsinya nanti akan disesuaikan baik itu pidana maupun juga perdata. Kita nanti akan kembali, saya jeda, tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Dalam segmen kali ini, saya ingin kemudian juga kembali mengulas berkaitan dengan peran dan fungsi jaksa ini sendiri, karena begitu banyak ya perspektif di tengah-tengah masyarakat kita bahwa jaksa adalah penuntut umum, yang mungkin menjadi perspektif paling familiar di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi dalam posisi yang tadi sudah banyak disampaikan, artinya begitu banyak peran dan fungsi yang kemudian juga dijalankan. Begitupun dengan bidang-bidangnya. Bidang-bidangnya apa saja mungkin Mas Mufti di kejaksaan? Mungkin sebagai bagian dari edukasi juga di kejaksaan. Jadi selain memang intelijen tadi yang disebutkan. seperti yang tadi disampaikan di muka, memang saya rasa di pandangan masyarakat awam, kalau bicara jaksa tuh mungkin playground-nya adalah di persidangan atau di pengadilan. Padahal di sini kami juga memiliki wewenang yang luas yang mungkin tidak tertangkap mata masyarakat awam. Bahwa memang selain dari fungsi intelijen yang saat ini sedang kami ejawantahkan dengan program Jaksa Menyapa di sesi ini, kami juga ada seksi pidana umum yang mungkin di mata masyarakat juga adalah ketika para jaksa hadir di persidangan dengan memakai toga untuk menjalankan fungsi penuntutan. Nah, disitulah kami memang dalam hal ini melakukan penerimaan berkas yang semula sudah dilakukan tahap 1 oleh pihak penyidik atau kepolisian, yang kemudian setelah dirasa alat buktinya lengkap dan diikuti dengan penetapan tersangka, lanjut dengan tahap 2 untuk kami lakukan penuntutan, hingga kemudian kami selaku jaksa melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kemudian juga ketika bergeser ke ruangan yang lain, ada juga seksi pidana khusus, di mana di sini jaksa tidak hanya hadir dalam fungsi penuntutan yang dimulai di tahap 2 ketika ada penyerahan alat bukti dan tersangka, tapi juga mulai dari proses penyidikannya. Di situ kami di tahap penyelidikannya yang mengawali proses penyidikan menentukan dulu ada tidaknya bukti permulaan yang menyatakan benar enggaknya memang suatu tindak pidana dalam hal ini adalah terkait dengan korupsi dan kerugian keuangan negara ini terjadi. Jika dinyatakan dalam alat bukti permulaan ini ternyata cukup nih untuk menyatakan oh benar ada tindak pidana korupsi, maka kemudian naik ke tahap penyidikan untuk menentukan minimal 2 alat bukti yang dinyatakan sah dan meyakinkan untuk dilakukan pembuktian di persidangan. Dari situ kemudian nanti bisa dilanjutkan adanya proses penetapan tersangka. Selesai ini naik ke tahap 2, barulah jaksa yang semula berfungsi sebagai penyidik naik ke fungsi penuntutannya. Selesai sidang rampung, putusan turun, kita juga berfungsi sebagai eksekutornya. Jadi di pidana khusus, jaksa itu bisa dikatakan pemilik perkara dari hulu ke hilirnya. Dari sejak penyelidikannya sampai ke tahap eksekusinya. Ada juga nanti di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di sini yang mungkin agak lain, jaksa bertindak sebagai lawyernya negara, Mas. Jadi seperti layaknya lawyer-lawyer yang ada di luar, kita menanggalkan segala atribut jaksa penyidiknya dengan segala pangkat dan brevet yang menempel dan menggantinya dengan seragam biru muda dengan pin JPN atau Jaksa Pengacara Negara. Di sini kami hadir mewakili
negara sebagai representasi mereka ketika nanti kemudian ada sengketa atau mungkin dibutuhkan adanya pendampingan hukum untuk memitigasi resiko jika nanti di kemudian hari ada sengketa hukum yang mungkin menggelayuti instansi mereka. Itu yang kemudian juga menjadi edukasi buat masyarakat bahwa begitu banyak peran dan fungsi yang kemudian juga dijalankan, karena begitu banyak juga masyarakat yang tidak tahu bahwa kita itu punya kejaksaan di 13 kabupaten kota. Jadi salah tempatannya kalau misalnya berkasus di Banjarmasin, lapornya ke Kejaksaan Kota Baru gitu ya. Betul. Jadi memang sesuai dengan porsi domisili atau domain yang kemudian juga hadir di masyarakat, karena 13 kabupaten kota itu juga hadir menyapa bagi masyarakat dan hadir di sana sebagai institusi. Mas Fauzi, ada yang mau ditambahkan? Baik, untuk menambahkan materi ini mungkin sedikit tips ya, bagi di sini bagi runners pertama. Nah, di sini kan kita membahas street photography, dan yang paling tren sekarang fotografi terhadap para pelari. Nah, bagi pelari mungkin yang ingin atau yang tidak ingin difoto, maka dapat melakukan gestur seperti misalnya contoh menyilangkan tangan ataupun menutup muka ketika ada melihat kamera, maka hal tersebut bisa berupa himbauan kepada fotografer tersebut untuk tidak mengambil fotonya. Sebagai bagian dari komunikasi bahasa tubuh yang mungkin bentuk representasinya adalah penolakan apabila terjadi pendokumentasian. Karena kan ketika kita berlari misalnya, ada fotografer, itu kan terjadinya spontan dan ritmenya cepat. Kan tidak mungkin fotografernya nyamperin dulu kan ke setiap pelari lalu bertanya apakah boleh saya foto, maka akan lebih efisien dan baiknya ketika lingkungan itu sendiri menciptakan solusi untuk agar kepada dua individu yang memiliki haknya masing-masing ini agar menjaga diri masing-masing. Dan apabila sudah mulai merasa terganggu, maka bisa langsung dikomunikasikan dengan fotografernya tersebut untuk ditanyakan peruntukan dan hal-hal yang kemudian juga tujuan dari pemotretan tersebut, begitu ya. Ini yang kemudian juga bisa disampaikan. Nah, ini kan juga bagian dari closing statement yang mungkin bisa disampaikan. Tujuan salah satu dari hadirnya Jaksa Menyapa selain edukasi dan literasi, ini juga memberikan pemahaman bahwa jaksa memiliki peran dan fungsi dan lain-lain. Kalau mungkin masyarakat yang ingin jadi jaksa, masyarakat dede-dede yang mau kuliah tentu harus lulusan sarjana hukum ya. Betul ya, karena tidak bisa akan di luar dari lulusan sarjana hukum untuk bisa menjadi jaksa. Begitu banyak pertanyaan yang kadang ditanyakan kalau ke media atau kemudian juga ke saya pribadi, apakah jaksa itu memang harus lulusan sarjana hukum? Jadi hari ini menjadi jawaban bahwa jaksa harus lulusan dari sarjana hukum. Terakhir, Mas Mufti, yang ingin disampaikan sebagai closing statement terkait dengan tema kita hari ini. Baik, jadi memang seperti yang tadi sudah dibawakan sejak awal bahwa masing-masing dari apa yang kita bicarakan di sini, baik dari subjek fotografer maupun juga orang yang difoto memiliki haknya masing-masing. Maka alangkah lebih baik jika kita mengetahui batasan mana hak kita dan mana hak orang lain ketika kita lebih dahulu mengenali payung hukum yang menaunginya. Jadi di sini harapan kami dengan adanya kehadiran kami di sini itu bisa membawa kesadaran dan literasi hukum yang lebih baik, tidak hanya bagi fotografer, tapi juga bagi para penikmat event lari maupun olahraga dan healthy lifestyle yang lain. Sehingga harapannya di kemudian hari, masalah-masalah seperti ini, baik yang nanti akan dibawa ke ranah perdata maupun di pidana, bisa dimitigasi dan diminimalkan semaksimal mungkin. Oke, kalau dari Mas Fauzi, silakan. Oke, jadi tentunya untuk tujuan kita yaitu upaya preventif yang ditujukan agar sedia payung sebelum hujan. Nah, agar tidak sampai terjadi gugatan perdata tadi ataupun tuntutan pidana, maka di sini kita hadir memberikan pemahaman hukum kepada untuk saat ini dua subjek tadi ya, khususnya kepada masyarakat yang berlari dan juga fotografer dalam hal ini. Oke, ini kalau mungkin di luar dari tema tapi masih berkaitan. Kalau jaksa-jaksa ini sendiri biasanya pribadi maksudnya ketika sudah di luar dari tugas juga sebagai pelari atau kemudian juga berolahraga di ranah publik atau seperti apa kalau dari Mas Mufti biasanya? Kalau di Kota Baru gimana Mas Mufti sebagai orang Jawa Timur melihatnya? Kalau saya memang sebenarnya salah satu alasan non tekstual ketika kami memilih tema ini juga karena memang ada
tendensi kami untuk bisa menghadirkan apa yang kami selama ini jalani sebagai hobi, Mas. Oh, Jadi oke. memang kebetulan saya juga istilahnya hobi aktivitas fisik, Ya. tapi lebih kepada body weight atau Ya. calisthenics Mhm. bersama dengan kardio, tapi cuma sebatas renang dan lari. Nah, Dan di sini saya melihat adanya jadi irisan. ini ada contoh langsung, ada pelarinya di sini. Saya merasa ada irisan dari apa yang saya senangi dengan Ya. apa yang mungkin bisa saya hadirkan sebagai materi edukasi. Betul. Artinya dengan kondisi seperti itu, harapannya sih memang adanya lingkungan yang kondusif ya, bahwa para pengguna jalan, kemudian juga para pelaku olahraga di ranah-ranah publik itu sendiri dapat merasa nyaman Betul. tanpa merasa ada perasaan-perasaan yang mungkin merasa terganggu dan lain sebagainya. Fotografer pun juga tanpa merasa terbatasi akan kebebasan dia dalam berekspresi, terutama dalam proses fotografi dan juga sinematografi. Kalau kita lihat berkaitan dengan program-program, Jaksa masuk sekolah ini juga menjadi bagian programnya, kemudian juga Jaksa Menyapa. Saya yakin juga begitu banyak program-program yang dijalankan. Sejauh ini bagaimana respon dari adik-adik untuk ketika misalnya Jaksa itu hadir di sekolahan? Mungkin Mas Fauzi. Baik, untuk respon tentunya positif ya, Mas. Ya. Kita hadir ke beberapa sekolah di Mhm. Kabupaten Kota Baru dan tentunya ini regularly. Mhm. Jadi ketika satu angkatan lulus, maka kami akan mendatangi angkatan berikutnya. Ya. Ketika angkatan yang berikutnya ini lulus, maka yang berikutnya lagi. Dan untuk antusiasmenya saya rasa luar biasa, Mas, untuk di Oke. Kota Baru sendiri. Jadi artinya memang ada kesinambungan dan semoga ini menjadi sinyal baik bahwa begitu banyak masyarakat yang mulai sadar terkait dalam peran dan fungsi Jaksa itu sendiri, Ya. untuk kemudian juga bukan hanya peran dan fungsinya, tapi juga edukasi-edukasi yang diberikan ini dapat nyampai, atau istilah Gen Z hari ini, nyampe ke mereka semua dalam porsi informasi agar segala sesuatunya itu kemudian juga dapat diproses dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman dan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi dan literasi yang bisa diambil berbagai pelajaran atau materinya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kemudian juga diangkat ini bukan berarti untuk membatasi ranah dan ruang kebebasan berekspresi, terutama dari sisi point of view fotografer, melainkan ini menjadi bagian rambu-rambu untuk apa saja yang mungkin harus dilakukan oleh kawan-kawan fotografer, videografer, maupun juga kita sebagai para pengguna jalan, dalam hal ini objek pelari, objek orang-orang yang menggunakan fasilitas publik untuk berolahraga. Sekali lagi terima kasih Mas Mufti, terima kasih Mas Fauzi, mudah-mudahan sehat selalu, insya Allah balik lagi nanti dengan tema-tema yang lebih menarik. Ya. Terima kasih juga bagi para pemirsa yang di rumah yang tentunya sudah hadir dalam porsi agenda kita hari ini dalam program Jaksa Menyapa. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.